Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan pajak penghasilan final. Oke, silahkan berdoa dulu sebelum mendengarkan materi ini ya. Ya, langsung saja. Pertama, terkait dengan landasan hukum untuk PPh final itu bisa kalian lihat di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Di mana definisinya kalau menurut undang-undang pasal 4 ya, pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Jadi di sini pajak final, yang dimaksud pajak final adalah pajak yang harus langsung dibayarkan ya pada saat kita menerima atau memperoleh penghasilan dari orang lain ataupun dari pemberi kerja. Di mana dalam hal ini yang memotong adalah si pemberi penghasilan ya atau pihak lain yang ditentukan oleh DJP. Nah, di sini ketika dilakukan perhitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final tadi itu tidak boleh diperlakukan sebagai penambah penghasilan dan dianggap telah selesai saat pemotongan kewajiban perpajakannya telah dianggap selesai saat pemotongan tersebut. Jadi artinya karena dia bersifat final, dia penghasilan tadi tidak perlu lagi ditambahkan nanti di akhir tahun pada saat kita menghitung PPh ya. PPh kita di akhir tahun, pajak penghasilan terutangnya tidak dimasukkan untuk menambah penghasilan kita di akhir tahun. Dan juga pajak yang kita bayarkan karena bersifat final, artinya sudah selesai kewajiban perpajakannya, maka itu tidak bisa dijadikan kredit pajak ya. Tidak bisa kita gabung menjadikan itu menjadi kredit pajak seperti PPh 21, 23, 22 dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, pertimbangannya kenapa harus ada PPh final? Nah, pertama kesederhanaan pemotongan, pastinya untuk efektivitas dari pemungutan pajak. Nah, sehingga perlu ada kesederhanaan pemotongan sehingga diberlakukannya ada PPh bersifat final. Kemudian pengurangan beban administratif ya, jadi ini terkait dengan administratif pada saat pengurusan ataupun pemungutan pajak tersebut ya. Dengan bersifat final maka itu bisa paling tidak mengurangi beban administratif baik itu dari sisi wajib pajak maupun dari KPP. Kemudian pemerataan pengenaan pajak ya, sehingga dalam hal ini pengenaan pajak itu merata dan seimbangnya dalam hal ini juga adil, seperti itu. Kemudian dorongan pengembangan investasi dan tabungan. Ya, jadi di sini kebanyakan kalau untuk PPh final tuh ya terkait dengan pendapatan dari investasi dan tabungan ya. Maka dari itu ini juga kenapa ada PPh final, itu untuk mendorong pengembangan investasi dan tabungan. Kemudian juga pastinya pengembangan ekonomi dan moneter. Nah, dasar pengaturannya berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh dan berdasarkan peraturan pelaksanaan yang lain seperti peraturan pemerintah ataupun Kementerian Keuangan ya. Nah, di sini PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 itu untuk bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI. Di mana itu juga didukung ya dengan PP nomor 131 tahun 2002, diatur di situ juga. Kemudian untuk bunga obligasi dan sun ya, itu digambarkan dalam PP nomor 16 tahun 2009. Sun itu apa? Surat utang negara ya, kalau ada masih ingat. Kemudian bunga simpanan koperasi bagi wajib pajak orang pribadi itu diatur di PP nomor 15 2009 dan hadiah undian PP nomor 132 tahun 2000 dan transaksi saham dan sekuritas lain PP nomor 14 tahun 97. Nah, ini peraturan pendukungnya semua ya, dimana peraturan utamanya di pasal 4 ayat 2. Kemudian yang berikutnya pengalihan penyitaan modal perusahaan Ventura PP nomor 495, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ya BPTB di PP nomor 71 2008, persewaan tanah dan atau bangunan di PP nomor 5 tahun 2002 ya. Persewaan tanah atau bangunan itu kayak sewa ruko, kos-kosan dan lain sebagainya. Kemudian usaha jasa konstruksi dan real estate di PP nomor 40 tahun 2009.
Nah, di sini perlakuan perpajakan bunga dan hadiah untuk yang di PPh 21 ya, di PPh 21 kan ada juga tuh PPh 21 untuk bunga ataupun hadiah. Nah, di sini untuk yang kena PPh final itu adalah hadiah yang bersifat non undian yang diterima wajib pajak orang pribadi. Jadi hadiahnya tersebut tidak diundi ya, langsung diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi itu kena PPh 21 final. Kemudian untuk di PP 23 yang bersifat final itu adalah bunga utang yang diterima wajib pajak dalam negeri. Nah, jadi bunga dari hutang yang diterima wajib pajak dalam negeri itu dipotong PPh final. Kemudian hadiah non undian yang diterima wajib pajak badan. Nah, jadi khusus untuk wajib pajak badan adalah hadiah non undian. Itu PPh, dikenakan PPh final. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 diatur itu ada untuk tabungan dan obligasi hadiah undian itu kena PPh final. Kemudian di PPh pasal 26 bunga utang yang terima wajib pajak luar negeri. Nah, jadi ada wajib pajak luar negeri dia menerima bunga dari hutang ya, penerbitan hutang obligasi ya, hutang obligasi dia, bunga dari obligasi yang diterima oleh orang asing. Jadi orang asing tadi dikenakan PPh pasal 26 bersifat final. Kemudian hadiah yang diterima oleh wajib pajak luar negeri pastinya. Nah, PPh final untuk yang lainnya itu dividen bagi wajib pajak OP itu diatur dalam PP nomor 19 tahun 2009. Nah, jadi ada yang untuk dividen ya, yang menerima dividen dari saham itu dikenakan PPh final. Kemudian ada juga yang dicabut ketentuannya. Ya, dulu sebelumnya itu tahun 2009 ya, penghasilan dari transaksi derivatif itu dipotong PPh final. Kemudian dicabut dengan menerbitkan PP nomor 31 nomor 2011. Baru kemudian diterbitkan lagi PP final atas penghasilan derivatif dinyatakan tidak berlaku, seperti itu. Jadi untuk transaksi derivatif itu tidak dikenakan PPh bersifat final. Ya, tapi berarti bersifat tidak final ataupun dikecualikan ya, seperti itu. Kemudian bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI. Ya. SBI serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun, tarif pengenalannya 20% dari jumlah brutonya untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT ya. Khusus itu, kemudian 20% sesuai dengan tarif P3B dari jumlah bruto ya, jikalau dia wajib pajak luar negeri. Ketentuan khususnya, WPOP berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi ya. Nah, jadi untuk yang penghasilan rendah itu bisa saja mengajukan permohonan restitusi seperti itu, atau pengurangan beban pajak finalnya. Kemudian pemotong, penyetor dan pelapor, dalam hal ini bank yang membayarkan bunga dan diskonto tersebut itu sebagai pemotong, penyetor dan pelapornya. Kemudian dana pensiun ya, kalau dia menerima dana pensiun ya, yang disahkan Menkeu, yang menjual kembali SBI dan sertifikat deposito, kemudian kantor pusat Bank di Indonesia atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang luar negeri, kemudian kantor cabang luar negeri atas bunga tabungan deposito yang ditempatkan di luar negeri. Itu sebagai pemotong, penyetor dan pelapor PPh final untuk bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI. Nah, di sini objek yang dikecualikan dari pemotongan itu bunga dan diskonto atas suatu deposito, tabungan dan SBI yang nilainya itu kurang dari atau sama dengan 7.500.000. Jadi untuk yang di bawah 7 juta atau sama dengan 7.500.000 ya, itu dikecualikan dari pemotongan, jadi nggak dipotong PPh final. Kemudian bunga dan diskonto yang diterima oleh dan atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Jadi kalau yang menerima adalah bank ya, bukan wajib pajak orang pribadi ataupun badan, maka itu dikecualikan. Kemudian bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, itu juga ya, dana pensiun yang menerima bunga dan diskonto dari deposito yang dia lakukan, maka tidak dikenakan PPh final. Kemudian bunga tabungan dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana berikut kafling siap bangun ya. Jadi bunga dari tabungan
yang dimana itu digunakan untuk kepemilikan rumah sederhana atau pasangan sederhana, itu dikecualikan dari PPh, pengenaan PPh final seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi contohnya misalnya ini ada Bank Mahabharata memiliki 3 produk, yaitu Mahapersona 7% per annual PA ya, per annual. Mahakorpora bagi perusahaan itu bunga 7,5% per annual, sedangkan Maha Eksprata itu ekspretariat ya untuk wajib pajak luar negeri ya, itu bunganya 6% per annual. Nah, kemudian di sini diketahui jika rata-rata timbang deposito nasabah bernilai 87 miliar 500 juta dan masing-masing produk proporsinya ya yang disediakan oleh Bank Mahabharata itu 40% deposito Mahapersona, 50% Mahakorpora dan 10% Maha Eksperta. Nah, berapakah besar PPh final yang harus dipotong Bank Mahabharata atas deposito tersebut dan bagaimana jurnalnya? Ya, jadi di sini tadi untuk tarifnya 20% ya. Ya, diingat-ingat itu 20% tarifnya atau PPh final khusus deposito ya, deposito tabungan dan SBI tadi, diskon SBI. Nah, di sini 87 miliar 500 juta itu dikalikan 40%, ini adalah proporsi untuk yang Mahapersona ya, Mahapersona ini ya. Kemudian 7% adalah ini bunganya per annual per tahun ya kan. Ditambahkan 50% ini adalah proporsi untuk Mahakorpora, bunganya adalah 7,5%, ditambah 10% proporsi Maha Ekspektariat dikalikan 6% ya, 6% bunganya per annual. Nah, sehingga di sini diketahui 2,8% tambah 3,75 tambah 0,6 jadi dikalikan 7,15, sehingga PPh final ya untuk setiap deposito ya yang harus dipotong Bank Mahabharata adalah 1.251.250.000 rupiah. Jurnalnya adalah beban bunga deposito pada kas dan hutang pajak, di mana bunga depositonya adalah 6.256.250 ya. Itu dia dapat dari ini rate-nya ini dikalikan masing-masing depositonya seperti itu. Nah, kemudian hutang pajaknya sekian, kas senko sekian, seperti itu. Pada beban bunga depositonya 6 miliar. Oke, itu contohnya ya. Kalau yang ditanyakan tolong komentar di bawah. Oke, berikutnya bunga obligasi dan SUN ya, surat utang negara. Cakupannya obligasi negara, kemudian surat pembenaran negara SPN, dan surat hutang yang bertempo lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Itu cakupan dari pengenaan pajak final atas bunga obligasi dan SUN ya. Jadi biasa SUN memang di atas 12 bulan ya, dan obligasi juga itu adalah investasi jangka panjang. Tarifnya 15% dari jumlah bruto ya untuk wajib pajak dalam negeri dan BLT, dan kalau untuk luar negeri itu 20% atau sesuai dengan tarif P3B. P3B kalian belum belajar ya. P3B itu perjanjian apa gitu, saya lupa. Itu pokoknya intinya adalah perjanjian besaran tarif pajak antar negara-negara yang terkumpul dalam suatu perkumpulannya, ASEAN dan lain sebagainya. Nah, tolong kalau saya ada yang kalian tahu P3B apa, tolong jawab ya di bawah. Saya lupa. Nah, jadi itu intinya tarif yang disepakati antar misalnya Malaysia dengan Indonesia, tarif yang disepakati adalah 10%, berarti yang dipakai adalah 10%. Kalau saya lihat ada tarif P3B-nya, tapi kalau saya nggak ada ya pakai 20%, seperti itu. Nah, dasar pengenalannya untuk bunga obligasi berkupon, diskonto berkupon, dan diskonto obligasi tanpa kupon. Itu DPP-nya. Di sini pemotong penyetor pelapor adalah penerbit obligasi atau custodian agent, pembayar atas bunga dan diskonto. Kemudian perusahaan efek dealer ataupun bank atas bunga dan diskonto yang diterima dari penjualan obligasi saat transaksi.
Yang dikecualikan dalam pengenaan PP final ya adalah bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang misalkan Menkeu dan bunga dan diskonto di bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Nah, itu dikecualikan. Ketentuan khususnya, tarif atas bunga dan diskonto yang diterima diperoleh reksadana yang terdaftar di Bapepam. Jadi khusus untuk reksadana itu ada ketentuan khusus tarifnya 0% untuk diskonto ya yang dari tahun 2009 sampai 2010, 5% dari 11 sampai 13, dan untuk sekarang ya dari 2014 sampai dengan seterusnya sampai dengan sekarang ya maksudnya itu semua bunga dan diskonto yang diterima dari reksadana itu 15% kenanya ya, itu ketentuan khususnya. Kemudian bunga simpan koperasi bagi wajib pajak orang pribadi cakupannya bunga atas simpanan tidak termasuk bunga simpanan sebagai SHU sisa hasil usaha. Tarifnya 0% dari jumlah bruto untuk yang nominalnya 0 sampai dengan 240.000 per bulan. Jadi kalau yang simpanannya nilai nominal cuma sampai dengan maksimal 240.000 itu tidak dikenakan PPh ya, PP final, dan 10% dari jumlah bruto untuk nominal yang melebihi 240.000 per bulan. Ya, simpanan yang di atas 240.000 per bulan. Pemotongnya penyetor dan pelapor adalah pastinya koperasi ya, koperasi yang membayarkan bunga bagi para anggotanya atau bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, misalnya ilustrasi koperasi simpan pinjam Ramayana melayani para pedagang pasar yang rata-rata menabung sebesar 25% dari laba bersih bulanan. Koperasi memberikan bunga 8% per annual per tahun. Nasabah terdiri dari 250 pedagang besar, labanya rata-rata 150 juta rupiah per bulan, dan 750 pedagang kecil, rata-ratanya 120 juta per bulan. Berapakah besar PP final yang harus dipotong Koperasi Ramayana di bulan pertama dan bagaimana jurnalnya? Nah, di sini untuk kita klasifikasikan dulu ya pedagang kecil dan pedagang besar. Nah, untuk pedagang kecil dia 25% ya, 25% ya yang menabung ya, asumsinya dikalikan 120 juta ini adalah asumsi rata-rata pendapatan per bulan, dikalikan bunganya per annualnya 8%, dikalikan 12 bulan ya, jadi dia dibagi 12 bulan itu 200.000 rupiah. Jadi dipotong PP final per bulan adalah 200.000 rupiah untuk simpanan ya, simpanan atau tabungan dari si pedagang kecil. Untuk pedagang besar itu dihitung 250.000 rupiah per bulan. PPh finalnya, nah untuk yang pedagang kecil, ini ya pedagang kecil itu 0% ya, karena di bawah 240.000 ya. Rata-rata simpanannya di bawah 250.000, maka dia tarifnya 0%. Tarifnya 0%. Kemudian kalau untuk yang pedagang besar ya, ini ditambah karena kalkulasi ini kalau untuk pedagang kecil ya nggak ada bayar pajak karena dia di bawah 240.000 ya simpanannya. Karena kalau untuk pedagang besar itu bayar pajaknya karena di atas 240.000 maka dia cuma bayar 10% pajaknya dikalikan banyaknya pedagang besar dikalikan dengan selisih ya antara tabungan dengan ketentuan tarif minimalnya sehingga dapatnya 750.000. Jadi PP final dibayarkan setiap bulan atau di bulan pertama adalah 750.000 rupiah. Jurnalnya beban bunga simpanan 237.500, pada kas 236.750 dan utang pajaknya 250.000. Ya. Oke, kalau ada yang bisa menjawab ini dapat dari mana? Nah, hitung dari mana? Ya, tolong komentar di bawah. Saya sertakan ini ya cara perhitungannya. Oke, langsung saja. Berikutnya hadiah undian. Cakupannya adalah hadiah yang diberikan melalui cara undian dengan nama dan bentuk apapun. Jadi yang dengan diundi itu dikenakan PP final, tarifnya 15% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas natura. Natura itu adalah undian yang hadiah, dari hadiah undian yang diberikan
saat terutangnya saat akhir bulan dibayarkan hadiah atau saat penyerahan hadiah. Jadi misalnya kita dapat motor dari undian bank, maka itu harus dipotong, yang memotong adalah banknya dan kita yang dipotong 15% dari bruto ya, atau nilai kotor dari uang misalnya uang ataupun harga barang tersebut, harga hadiah tersebut, dan itu harus dibayarkan langsung pada saat penyerahan atau pada saat akhir bulan dibayarkan hadiah tersebut atau diserahkan hadiah tersebut. Nah, jadi makanya kalau misalnya yang mengundi itu tidak menanggung pajaknya, si penerima hadiah harus bayar dulu pajak PPh finalnya, baru dia bisa mendapatkan hadiahnya, seperti itu. Nah, jadi ini yang memang banyak penipuan di sini, sehingga harus hati-hati juga. Ya, walaupun dalam hal ini harus diperjelas juga undiannya apakah benar kita ikut undian tersebut, dan juga dalam hal ini apakah nominal ya yang dibayarkan, pajak yang dibayarkan itu sesuai dengan tarif PPh final ini, seperti itu. Nah, ini pemotongnya penyelenggara undian, ya, baik itu orang pribadi, badan, panitia, dan lain sebagainya. Ketentuan khusus untuk hadiah yang bernilai paling tidak 5 juta wajib dibuatkan bukti potong. Jadi kalau yang dia 5 juta ke atas itu wajib hukumnya untuk dibuatkan bukti potong. Jadi harus ada bukti potongnya untuk bukti bahwa dia si penerima hadiah membayar pajak finalnya. Kalau yang dikurang dari itu hanya dibuatkan daftar nominatif. Daftar nominatif itu kayak semacam daftar biasa aja ya, bukan bukti potong. Yang dalam hal ini itu cuma sebagai arsip saja, seperti itu. Transaksi saham dan sekuritas lain juga dikenakan PP final. Cakupannya transaksi jual beli saham di bursa efek ya, pastinya yang di bursa efek saja tarifnya 0,1 dari jumlah bruto nilai transaksi untuk semua transaksi. Kemudian tambahan 0,5% dari nilai jual jikalau untuk atas penjualan saham pendirinya. Ya, jadi untuk penjualan saham dari pendiri itu ditambahkan 0,5% khusus untuk penjualan sahamnya. Pemotongnya perantara peragangan atau setiap transaksi perantara ini maksudnya yang kalau yang di fakultas ya kan, di kampus kita itu ada galeri investasi. Kalau nggak salah itu pengelolanya FAC ya, namanya FAC kalau nggak salah. Ya, itu yang akan memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas saham dan sekuritas yang dia kelola ya bagi para nasabahnya. Kemudian dibayar sendiri oleh emiten atas penjualan saham pendiri. Itu untuk emiten ya, yang menjual saham pendiri. Pengertian pendiri di sini adalah orang pribadi atau badan yang tercantum namanya dalam daftar pemegang saham PT atau ADPT sebelum pendaftaran kepada Bapepam LK ya, lembaga keuangan. Nah, OP atau badan yang menerima pengadaan saham dari pendiri melalui warisan, hibah, atau cara pengadaan lain yang tidak dikenai PPh. Nah, itu yang dianggap sebagai pendiri atau yang pemilik perusahaan ya. Jadi khusus untuk pendiri, misalnya dia misalnya warisan nih, dia dapat warisan nih dari orang tuanya saham, kemudian dia jual, maka itu dikenakan tarif pajaknya ini ya 0,5% tambahannya. Nah, ilustrasi Kurupati adalah seorang investor aktif, maka perdagangan di bursa efek. Tanggal 5, kerabat mengalami kecelakaan dan memerlukan operasi tulang belakang 3 hari berikutnya. Atas keperluan pembiayaan tersebut, Kurupati harus menjual sekuritas yang dimilikinya terdiri dari 20 lot saham GIAA ya, harganya Rp935 per lembar, 30 lot BNBL Rp95 per lembar, dan 10 lot saham ASII harganya Rp65.000 per lembar, yang paling mahal ya ASI. Nah, di sini berapakah PPh final yang dikenakan terhadap Kurupati, dan bagaimana jika ternyata 5 lot saham si Kurupati adalah warisan ayahnya yang merupakan pendiri perusahaan. Nah, jadi yang ini khusus ini ya, yang 10 lot ini yang saham ASI, ternyata 5 lotnya itu adalah warisan dari ayahnya, di mana itu pendiri perusahaan ASI ini. Nah, bagaimana pajaknya?
perhitungan pajaknya. Oke, pertama kita hitung dulu PPh final untuk saham biasa ya, saham yang tadi yang bukan warisan itu 0,1% ya tarifnya ya kan, dikalikan 20, ini 20 lot ya kan, dikalikan 500, ini 20 lot, sebentar, 20 lot ya, 20 lot saham GIA ya, saham GIA ya, jadi satu lotnya itu ada 500 lembar. Satu lot 500 lembar, sebentar, ya 500 lembar dikalikan harga per lembarnya 1935. Kemudian saham yang kedua 30 lot dikalikan 500 lembar dikalikan 95. Kemudian saham AC tadi ya 10 lot 500 lembar dikalikan 65.555, sehingga 0,1 dikalikan 338.550, PPh final yang dibayarkan adalah 338.550 ya. Nah, karena terdapat transaksi atas saham pengguna, maka tambahan beban pajak dikenakan atas transaksi tersebut ya. Nah, jadi di sini 335 ini PPh final yang tadi dibayarkan, yang harus dibayarkan, ditambah tadi karena dia ada saham 5 lot ya, 5 lot saham yang dari bapaknya ya kan, itu ditambahkan 0,5%, dikalikan 5 lot tadi dikalikan 500 lembar per satu lot dikalikan 65.000, sehingga tambahannya adalah 829.437.50,50, sehingga yang dibayarkan totalnya PPh final adalah 1.157.987,50, seperti itu. Jadi intinya kalau untuk kasus seperti ini kita harus hitung dulu PPh finalnya yang normal ya dari saham biasa. Kemudian jikalau ada saham pendiri yang dia jual, itu dikenakan juga PPh final tambahan 0,5% atas saham pendiri tadi, seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan tolong komentar di bawah ya. Selanjutnya pengalihan modal untuk perusahaan Ventura. Cakupannya penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyitaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Tarifnya adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Syarat perusahaan pasangan usaha itu berskala kecil atau menengah, yakni peredaran bersih per tahun tidak melebihi 5 miliar. Kemudian saham tidak diperdagangkan di bursa efek. Ya, baru itu bisa dianggap sebagai pasangan usaha dari modal Ventura, sehingga itu cuma dikenakan 0,1% dari bruto nilai transaksi. Pengertian pengalihan di sini, pengalihan, bukan. Ini yang berikutnya ya, untuk pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Ya, jadi untuk pengertian pengalihan adalah penjualan tukar menukar, perjanjian termasuk reslag. Reslag coba cari ya pengertiannya apa itu reslag, tolong komentar di bawah. Reslag. Kemudian perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang hibah dan cara lain dengan pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum, baik itu memerlukan persyarat khusus atau tidak, atau dengan pihak selain pemerintah. Untuk pengalihan lain itu warisan, sewa dengan hak opsi ya kan. Sewa dengan hak opsi dia nyewa dulu baru kemudian bisa dimiliki ke aset tersebut. Kemudian sell and lease back, penyetoran modal, pengalihan sehubungan dengan bangunan serah guna serah ya. Ya, guna serah. Jadi contoh bangunan guna serah ini kayak ini ya, BNI yang di kampus kita ini sebelah fakultas kita itu BNI di Unmul, itu dia menerapkan ini bangun guna serah. Jadi dia nyewa tanah ya kan, sebidang tanah, kemudian dia bangun bangunan situ ya, kemudian dia pakai dulu selama berapa tahun sesuai dengan perjanjian, baru kemudian dia serahkan bangunan tersebut kepada pemilik lahan. Nah, itu dibangun, itu yang disebut dengan bangunan guna serah. Digunakan dulu baru diserahkan. Kemudian penggabungan, peleburan, pemekaran dan pengambilan usaha, pembubaran badan hukum dan putusan pengadilan. Jadi untuk BPHTB ya, untuk yang ya kemarin sama kayak BPHTB kemarin itu masuk ke PPh final. Jadi harus segera
lunasi. Makanya kalau misalnya lebih dari 1 bulan tidak dilunasi, atau pada akhir bulan pada saat masa penjualan ataupun transaksi tidak dibayar BPTB-nya, maka dikenakan denda seperti itu. Dan BPTB bersifat final ya. Tarifnya 5% ya dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nah, nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan atau nilai jual, objek pajak, NJOP, SPPT, PBB, nilai berdasarkan keputusan pejabat bersangkutan untuk pengalihan kepada pemerintah. Kemudian untuk lelang ya, barang lelang, maka berdasarkan risalah lelang. Pengecualian untuk pengalihan hak atas rumah sederhana ya, RS itu rumah sederhana, dan RSS sangat sederhana itu hanya berlaku 1% saja tarifnya dari jumlah bruto nilai pengalihan. Jadi khusus untuk rumah sederhana dan sangat sederhana pajaknya cuma 1% BPHTB-nya. Pajak atas pengalihan bersifat final bagi OP maupun badan, itu menurut PP nomor 71 2008. Nah, ini dikecualikan OP yang berpenghasilan di bawah PTKP yang mengalihkan hak atas objek bernilai bruto di bawah 60 juta rupiah dan tidak dipecah-pecahnya. Tidak dipecah-pecah ini bukan lokasinya tidak berbeda-beda ya, jadi dia di satu lokasi yang sama. Kemudian OP atau badan yang mengalihkan hak kepada pemerintah guna pembangunan atau kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Ya, jadi OP atau badan yang dimana dia mengalihkan hak tanahnya tadi kepada pemerintah untuk kepentingan umum ya, untuk dibangun taman ataupun untuk fasilitas umum dan sebagainya yang memerlukan persyaratan khusus, maka itu dikecualikan dari pemotongan PPh final seperti itu. Kemudian OP mengalihkan hak melalui hibah yang untuk keluarga saudara garis turunan lurus 1 derajat itu dikecualikan. Kemudian OP atau badan yang mengalihkan hak melalui hibah kepada badan keagamaan, pendidikan dan sosial, termasuk yayasan dan koperasi. Kemudian menjalankan UMKM, pengalihan melalui warisan, dan OP badan yang tidak termasuk subjek pajak. Jadi itu tidak dikenakan PPh bersifat final. Pemotong, penyetor, dan pelapor ini ada beberapa, yaitu benar pemerintah untuk pengalihan kepada pemerintah guna pembangunan kepentingan masyarakat umum. Belibet. Kemudian kepala kantor lelang negara untuk pengalihan melalui lelang. Kemudian wajib pajak yang merupakan penyetor sendiri untuk pengalihan selain kedua cara di atas. Ketentuan khususnya untuk sewa dengan hak opsi. Sewa dengan hak opsi itu artinya kita nyewa dulu, bisa kita kendaraan nih, kita nyewa dulu kendaraannya sampai dengan 5 tahun, baru setelah 5 tahun itu kita akan bisa ada opsional, bisa melanjutkan sewa lagi atau langsung membeli mobil tersebut dengan nilai sisanya. Di sini lessor dikenakan pajak sebesar 5% dari residual value. Jadi dari nilai sisa ya, 5% dari nilai sisa. Ya, khusus untuk sewa dengan hak opsi. Nah, atas sell and lease back, lessor dikenakan ya, dia dijual dulu baru disewakan kembali. Lessor dikenakan pajak sebagai 5% dari nilai pengalihan, 5% dari residual, dan 5% dari penalti atas percepatan penggunaan hak opsinya. Nah, itu bisa dipilih ya dari ketiga opsi tersebut, dari nilai pengalihan, dari residual value, atau dari penalti dari percepatan penggunaan hak opsi. Kemudian atas pengalihan dalam rangka penggabungan pemekaran usaha tidak dikenakan pajak. Ya, jadi khusus untuk yang konsolidasi, kemudian dia meleburkan, yang misalnya PTA dan PTB dia konsolidasi, dia merger, kemudian bukan merger, konsolidasi, sehingga bukan konsolidasi ya, merger ya, benar, merger, penggabungan usaha, merger, jadi PTA dan PTB hilang jadi PTC. Karena dia bergabung, dia dihapus namanya PTA PTB jadi PTC. Nah, itu kan pasti ada penggabungan usaha, penggabungan aset ya, penggabungan usaha asetnya, maka itu tidak dikenakan pajak walaupun ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian pengalihan tanah dan bangunan milik pemerintah melalui lelang, itu juga tidak dikenakan pajak. Ini untuk milik pemerintah, khusus untuk milik pemerintah yang dilelang, bukan yang barang lelang ya, tapi ini adalah tanah atau bangunan yang milik pemerintah yang dilelang pada masyarakat.
Nah, ilustrasi Pemkot Arcapada merencanakan proyek pembangunan bertujuan untuk kepentingan umum bersifat tidak memerlukan persyaratan khusus. Desa Mayapada akan direlokasi dengan penggantian aset. Desa tersebut dihuni oleh 9.350 KK, 10% diantaranya tinggal di rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Terdapat 100.550 kafling lahan. Pejabat pemerintah menetapkan nilai pengalihan itu 350 juta dan untuk rumah hunian ya, untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana 125 juta dan kafling lahan 77.500. Berapakah PPh final yang harus dipotong Pemkot Arcapada kepada para desa Mayapada? Nah, di sini PPh finalnya tadi 5% ya, 5% dikalikan 90%. Nah, karena kan di sini ini 10% ini, karena ini kan 10% ini dia tinggal di rumah sangat sederhana dan rumah sederhana dan sangat sederhana, maka itu dikecualikan. Nah, kemudian 9.350 KK kepala keluarga dikalikan 350 juta untuk rumah huniannya, ditambah 1.550 kafling itu dikalikan 77.500 ini. Nah, jadi untuk rumah sangat sederhana dikecualikan ya. Bukan kecualikan, dia cuma 1% kenanya. Nih, dapat 1% aja. Makanya di sini ada 90% karena 10%-nya itu dari 9.350 KK itu adalah menepati rumah sederhana dan sangat sederhana. Ya, jadi rumahnya itu misalnya cuman petak kecil ataupun dari kayu ya, atau dari bambu, dari ya rotan dan sebagainya. Nah, itu 1% dikalikan 10% tadi ya, dari 9.350 KK dikalikan 125 juta pengalihannya, nilai pengalihan yang akan dibayarkan kepada para kakak tersebut. Nah, jadi totalnya itu 154 miliar nih. 437.500.000 rupiah ya. Sehingga jurnalnya adalah beban penggantian relokasi ya 3 miliar sekian. Ini totalnya ini semua untuk 9.000 ini ya, untuk semua ini ya. Kemudian kas yang dikeluarkan 3 triliun, utang pajaknya 154 miliar. Banyak juga ya. Ya wajar aja karena di sini dana pemerintah dipakai dan itu memang untuk kepentingan umum ya, karena untuk kepentingan umum sehingga pemerintah mengeluarkan uang dan dalam hal ini dipotong PPh final. Kemudian sewa tanah dan bangunan, cakupannya sewa atas tanah dan bangunan dalam bentuk apapun termasuk bagian-bagiannya, itu tarifnya 10% dari jumlah bruto nilai kontrak atau 6% khusus kontrak ditandangi dan dilaksanakan sebelum 2002 ya. Jadi sebelum Mei 2002 itu misalnya dia ada nyewa tanah atau bangunan, itu masih dikenakan khusus untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 2002, baik itu sewa tanah ataupun bangunan, maka dia masih kena tarif 6% ya. Kalau misalnya masih nyewa sampai dengan sekarang, tetap tarifnya cuma 6% karena dia kontraknya tanda tangan, ini berdasarkan kontrak ya, tanggal berapa dia kontrak. Kalau di bawah 2002 6%, kalau di atas itu di atas Mei 2002 10%. Cara pelunasan dipotong oleh si penyewa atau disetorkan sendiri oleh yang menyewakan. Ya, tinggal pilih ya sesuai dengan kontraknya bagaimana. Landasan hukum untuk jasa konstruksi dan real estate berikutnya. Landasan hukumnya pasal 10 PP nomor 10 tahun 2009 dan PP nomor 51 tahun 2008. Ini gak usah dibaca, langsung aja ya. Nah, tarif bagi wajib pajak secara umum berlaku tarif PP 23 sesuai dengan ketentuan nomor 17 tahun 2000, yaitu 15% dari perkiraan neto dan pajak tidak bersifat final. Jadi khusus untuk real estate atau jasa konstruksi itu PP-nya pasal 23 ya. Untuk pendapatan selain dari yang dipotong di PP 21 itu di PP 23, dan itu kalau untuk jasa konstruksi 15%. Dan itu bersifat tidak final ya. Khusus ini tidak final, bersifat tidak final. Sehingga bisa dijadikan kredit pajak di akhir tahun bagi yang dipotong.
tarif bagi wajib pajak ketentuan khusus. Di sini ketentuan khusus untuk yang berkualifikasi usaha kecil, nilai perdagangannya sampai dengan 1 miliar ya brutonya per bulan, maka berlaku tarif pajak yang bersifat final, yaitu 4% dari jumlah bruto ya, dari jumlah bruto untuk kegiatan perencanaan konstruksi, 2% dari bruto untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, atau 4% bruto untuk kegiatan pengawasan ya. Jadi untuk yang khusus perencanaan 4%, kalau dia jasa perencanaan, kalau dia jasa teknik pada saat untuk bangun rumahnya atau gedungnya 2%, dan 4% bagi supervisornya atau pengawas konstruksi, penyedia jasa supervisor ya, atau arsitek dan lain sebagainya. Nah, itu untuk ketentuan khusus. Jadi khusus yang dimana dia masih usaha kecil ya, dimana brutonya ya peredaran usahanya 1 miliar saja ya, 1 miliar per bulan ya, per tahun ya, per tahun, maka tarifnya ini berbeda seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan konstruksi sudah tadi. Oh ya, untuk wajib pajak berkualifikasi usaha kecil 2%, untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4%, dan 3% untuk kualifikasi usaha selain usaha kecil. Tarif untuk perencanaan dan pengawasan konstruksi ya, jadi ini untuk pelaksanaan ya. Untuk pelaksanaan ada 3 tarif. Pada saat pengawasan dan perencanaan ada 2 tarif, 4% dan 6%. Dan di sini pajak berlaku berdasarkan landasan hukum ini seluruhnya bersifat final. Nah, jadi khusus ini ya untuk klasifikasi usaha kecil atau yang tidak memiliki klasifikasi ya, tidak memiliki nama klasifikasi, tidak bisa diklasifikasikan, itu dikenakan ini tergantung kegiatannya ngapain dia pada saat pelaksanaan atau perencanaan dan pengawasan seperti itu. Kemudian pemotongnya oleh pengguna jasa disetorkan juga bisa oleh si penyedia jasa kepada KPP, disetorkan ke bank ya, ke bank yang ditunjuk oleh DJP. Ketentuan ini berlaku di kedua landasan hukum. Nah, misalnya nih contohnya FA, firma kayangan, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang berkualifikasi usaha kecil ya, jadi dia brutonya masih di bawah 1M. Di tahun 2008, perusahaan menerima kontrak sebagai berikut: melaksanakan konstruksi prototipe rumah tahan gempa senilai 565 juta, perkiraan netonya 135 juta, netonya yang terima. Kontrak ditandatangani 3 Februari dan terima atau disahkan 7 Mei. Kedua, perencanaan konstruksi jembatan antar pulau nilainya 1 miliar ya, 1 miliar 265 juta, perkirakan netonya dari situ dia bisa mendapatkan 420 juta. Dia tanggal 5 Maret dan diterima 9 Juli. Kemudian Bandar Udara Nasional kontraknya nilainya 376 miliar 500 juta, penghasilan netonya dari situ bisa dapat 20 miliar sekian, 350 juta. Kontrak ditandatangani 1 September dan berakhir 31 Desember 2012. Nah, jadi atas berbagai kontrak tersebut, berapakah besaran PPh finalnya? Tentu saja yang pertama untuk PPh final untuk yang pekerjaan pertama ya, prototipe tahan gempa. Nah, itu berlaku pasal 10 PP nomor 40 tahun 2009, sebab nilai kontrak tidak mencapai 1M ya, dan berkualifikasi kecil, maka PPh-nya 2% dikalikan ya pendapatan yang tadi untuk yang rumah tahan gempa 565 perkiraannya, sehingga PPh final dibayarkan 11.300.000 rupiah. Untuk yang B berlaku pajak tidak final ya. Nah, jadi khusus yang B ini jembatan antar pulau ya kan, berlaku pajak tidak final karena konstruksi langsung. Di sini berlaku PPh pasal 23 sebab nilai kontraknya lebih dari 1M, jadi 15% dikalikan netonya tadi ya, neto dari 1M 63 juta, jadi 63 juta itu yang harus dibayarkan PPh 23. Kemudian dan ini bisa dijadikan kredit pajak ya, karena dia bersifat tidak final.
Kemudian yang C, berlaku pajak final sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2008. Karena dia kualifikasi kecil, maka 2% dikalikan 376.500. Bayarnya 7.530.000. Oh salah, 7 miliar itu 376 miliar ya, dari bruto ya. 2% dari nilai kontrak dari bruto ya. Konsumsi yang C dari bruto. Kalau yang semuanya dari bruto ya, bentar, dari brutonya ya, 2% dari bruto. Yang C juga 2% dari bruto. Ini sama ini. Oke, kalau ada yang ditanyakan tolong komentar di bawah ya. Kemudian dividen bagi OP, wajib pajak OP. Dividen terima OP tanpa pengecualian. Tarifnya 10% dari bruto dan pemotongnya penyerta pelapor pembayar dividen. Misalnya Pandu Dewata merupakan salah satu pendiri PT Nirwana yang mendomisili di Palembang. Kepemilikannya adalah si Pandu Dewata itu memiliki saham PT Nirwana 300.000 lembar dari 1.500.000 lembar saham yang beredar. Berarti berapa persen tuh? 300.000 dibagi 1.500.000. Berarti 20% ya, 20%. Nah, kemudian PT Nirwana merupakan perusahaan bergerak di bidang infrastruktur IT. Atas kinerja keuangan yang menggambarkan, Dewan Direksi memutuskan membagi dividen 650 juta tanggal 31 Desember 2011. Apakah PP finalnya, bagaimana jika kepemilikan itu bersifat dominan, misalnya dia punya 50% saham dari PT Nirwana. Kemudian yang C, bagaimana jika dividen yang diberikan tidak berasal dari laba ditahan, dan yang D, bagaimana jika sebelum pembagian dividen perusahaan melakukan stock split dengan rasio 3:1 nih kalau nggak salah ya, stock split ya, jadi dia dipecah sahamnya. Nah, yang A dulu ya, kita jawab PP finalnya langsung saja 10% ya, tadi tarifnya dikalikan 300.000 lembar saham yang dimiliki dibagi total saham PT Nirwana 1.500.000, jadi 20% ya, dikalikan ini nominalnya 650 juta, sehingga yang dibayarkan PP finalnya adalah dari dividen 650 juta 13 juta rupiah. Kemudian jikalau dia mendominasi, dalam hal ini tidak mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap dividen. Nah, jadi tetap pajaknya bersifat final. Cuman ini aja yang berubah adalah ini, kepemilikannya 50%, sehingga yang pajak yang harus dibayarkan lebih besar, 32.500. Kemudian yang C, asal dana pembagian dividen oleh perusahaan tidak mempengaruhi perlakuan perpajakan dividen, sehingga pajak tetap dikenakan bersifat final. Nah, kemudian juga stock split tidak mempengaruhi presentasi kepemilikan saham setiap pemilik. Besaran dividen dan perlakuan pajak juga tidak akan berubah. Jadi untuk yang asal dana bukan dari laba ditahan ataupun dia melakukan stock split itu tidak mempengaruhi sifat dari pajak yang dikenakan. Pajak yang dikenakan masih tetap pajak yang bersifat final. Oke, sampai sini dulu untuk materi tadi PP final ya, PP final ya. Selanjutnya kita bahas sedikit ya, ada satu materi lagi yang menurut saya penting ini ya, PP final untuk UKM. Nah, ini yang paling baru nih, salah satu yang agak baru ya. Yang baru yaitu terkait dengan PPh final untuk UKM. Langsung saja, ini nggak usah dilewatkan saja, nggak terlalu lama nih. Oke, pertama tujuannya dulu, tujuan pajak penghasilan untuk UMKM. Latar belakangnya kontribusi ya, kontribusi UMKM dalam perekonomian itu sangat besar, yaitu 57,94%. Ini data dari 2013 ya, ini masih lama, dan sekarang juga pastinya masih berkontribusi yang sangat besar UMKM tersebut. Nah, kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak sangat kecil. Nah, maka dari itu dalam hal ini peredaran, contoh kita data ini ya, ini data ini. Omset setahunnya yang sampai dengan 4,8 miliar ya, itu ada 55 juta UMKM ini omset per tahun, sehingga perkiraan total omsetnya itu dari ini
ya, dari keseluruhan ini 3.301 triliun. Potensinya kalau misalnya kita berlakukan 1% pajak dari bruto 33 triliun, sangat besar sekali ya potensinya. Nah, padahal ternyata yang bayar cuma sekian, 0,5% dari total UMKM yang ada, seperti itu. Ini juga data 2013 ya, sangat kecil. Sehingga di 2013 ya 2014 diberlakukan pajak atas UMKM untuk bisa mengenjot ya, karena dalam hal ini UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata, dia juga sudah besar ini, UMKM-nya banyak yang sudah besar offsetnya. Nah itu jadi karena dia kontribusinya kecil padahal potensinya sangat besar, maka itu DJP memutuskan untuk memberlakukan pajak penghasilan khusus untuk UMKM. Kemudian tujuan kebijakannya juga untuk kemudahan dan penyederhanaan perlakuan perpajakan final ya, PPh final. Kemudian penentuan beban pajak sesuai dengan kemampuan UMKM tersebut. Ya, jadi tidak dikenakan pajak tarif pajak yang besar. Di sini dasarnya cost of compliance juga sangat rendah ya. Jadi untuk biaya kepatuhan itu juga sangat rendah kalau misalnya kita terapkan pajak UMKM ini. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya kepatuhan yang sangat tinggi. Kemudian biaya collectionnya, biaya pemungutannya juga rendah. Kenapa? Karena dalam hal ini UMKM sendiri yang harus menghitung, membayar dan melaporkannya. Hasil diharapkan itu kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat dan kontribusi UMKM dalam penerimaan perpajakan meningkat. Oh ya, satu lagi, ini PPT saya dapatkan dari buku Ibu Dwi Martani ya, dari buku Ibu Dwi Martani dari blog ya web WordPress-nya kalau nggak salah. Ya, terima kasih pada Bu Dwi Martani. Kalau misalnya kalian mau baca-baca boleh, nanti mungkin di bukunya ada ya, di buku pajak karangan beliau seperti itu. Nah, regulasi lanjut ya, regulasi di sini ya terkait dengan PPh final untuk UMKM. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang terima atau diperoleh wajib pajak melalui peredaran produk tertentu. Kemudian PMK nomor 107 ya tentang tata cara perhitungan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas usaha penghasilan dari usaha yang terima. Itu ada dua ini ya regulasinya. Maksud tujuannya untuk memberikan kemudahan. Kenapa dia dikenakan PPh final ya? Karena dia untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan pajak. Kemudian untuk mengedukasi masyarakat ya, khususnya pelaku UMKM untuk tertib administratif, dan mengedukasi masyarakat ya pelaku UMKM untuk transparansi. Terakhir, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Ya, pastinya UMKM dalam hal ini sudah dibantu oleh negara, maka dari itu dia harus juga berkontribusi kepada negara. Seperti itu. Nah, tujuannya kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, itu tujuan, maksud dan tujuannya ya. Nah, objek pajaknya itu dikenakan yang dikenai PPh adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang brutonya atau omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Jadi khusus yang dikenakan pajak final UMKM ini khusus untuk yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi itu masih kategori pedagang kecil ya dalam 1 tahun. Peredaran bruto merupakan jumlah peredaran baru bruto omset semua gerai atau counter atau outlet atas jenisnya baik di pusat maupun cabangnya. Jadi misalnya dia bikin beberapa cabang ya, maka yang dimaksud dengan omset di sini adalah bruto untuk seluruhnya, nggak cuma dari satu gerai saja. Dan dia brutonya nggak boleh lebih dari 4,8 M. Jika kurang dari setahun, perhitungan omset disetahunkan. Jadi misalnya dia baru mulai bulan Mei, tetap disetahunkan penghitungan omsetnya. Jadi berapa per bulan, baru dikalikan 12. Untuk orang pribadi, omset dikurangi PTKP. Jadi khusus untuk UMKM yang atas nama pribadi ya, itu bisa ada pengurangan PTKP sesuai dengan statusnya dia. Pajaknya sendiri sangat kecil ya, cuma 1% dari jumlah bruto.
atau omset. Nah, karena ini sangat sederhana sekali, jadi nggak ribet ngitungnya. Maka itu ada tujuannya. Maksud dan tujuan tadi untuk menyederhanakan ya, dan edukasi. Nah, dasar pengenaan pajaknya adalah bruto setiap bulan. Ya, jadi bukan setahun ya, tapi bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Kemudian usaha meliputi usaha dagang, industri biasa seperti toko dan lain sebagainya. Perubahan omset dalam hal peredaran bruto kumulatif nih ya, kumulatif wajib pajak secara total wajib pajak banyak typonya di sini. Pada suatu bulan telah melebihi jumlah 4,8 miliar dalam setahun. Ya, wajib pajak dikenakan tarif sesuai dengan PP nomor 46. Dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Ya, jadi kalau saya khusus yang lebih dari 4,8 ya, peredaran brutonya lebih dari kumulatif 4,8 M, maka dikenakan PP nomor 46. Ya, jadi sesuai dengan PP wajib pajak badan biasa ya. Nah, dalam hal peredaran bruto telah melebihi 4,8 atas penghasilan terima tahun berikutnya berdasarkan PPh umum ya. Jadi itu berlaku PPh umum. Nah, jadi khusus yang tahun ini misalnya tahun sebelumnya dia masih belum 4,8 M. Ya, kalau masih belum 4,8 M masih tetap 1% ya. Di akhir tahun dia bayar masih 1%, tapi tahun berikutnya ya asumsinya dia sudah dapat sesama ya 4,8 M atau malah lebih dari itu, maka dikenakan PPh dengan tarif umum ya, PPh badan, dikenakan PPh badan tarifnya 25%. Kemudian pemotongan dari pihak lain, khusus yang dipotong pihak lain, contohnya itu PP 23 ya, PP 23 misalnya kita jasa konsultasi ya kan, jasa manajemen misalnya. Nah, itu dipotong pihak lain ya, yang menerima jasa kita itu yang memotong, maka atas penghasilan dari usaha yang terima atau diperoleh berdasarkan tersebut dapat dilakukan pemotongan atau pemungutan yang bersifat tidak final ya, yang tidak bersifat final, jadi bisa kita kreditkan dan dapat bisa dibebaskan dari pemotongan PPh oleh pihak lain. Nah, pembebasannya itu menggunakan atau melalui surat keterangan bebas namanya, itu yang kita urus di KPP nantinya. Nah, surat itu diterbitkan oleh KPP setempat terdaftar atas nama DJP ya, berdasarkan permohonan. Jadi kita harus memohon dulu untuk diterbitkan surat keterangan bebas kalau penghasilan dari usaha jasa kita tadi misalnya itu dipotong oleh pihak lain. Pada itu bisa kita jadikan kredit pajak ya, bukan dihilangkan ya, tapi diubah sifatnya, awalnya final menjadi tidak final. Objek pajak tidak dikenai di sini penghasilan sebelum pekerjaan bebas, misalnya dokter, advokat, dan lain sebagainya, itu tidak dikenakan. Kemudian penghasilan usaha dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2, misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, usaha migas, dan lain sebagainya. Kemudian penghasilan yang terima atau diperoleh dari luar negeri itu tidak dikenai PPh final ini, seperti itu. Subjek pajak itu orang pribadi atau badan ya, BUT, di mana omsetnya tidak lebih dari 4,8 M per 1 tahun. Yang tidak dikenai objek pribadi yang perdagangan atau jasa menggunakan sarana dapat dibongkar pasang. Jadi dia bangunannya yang digunakan untuk berusaha itu dia semi permanen ya, tidak permanen, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di kaki lima dan sejenisnya, itu tidak dikenai pajak ya. Tapi ini tergantung dari pemerintah daerah setempat. Jadi kalau untuk PPh final dia tidak dikenakan, tapi kalau saya pajak pemerintah daerah setempat mengenakan atas kaki lima tadi misalnya, maka itu tergantung dari kebijakan pemerintah setempat. Kemudian badan yang belum beroperasi secara komersial dalam jangka waktu setahun setelah beroperasi melebihi 4,8 M. Nah, itu tidak dikenai PPh final ini tadi. Pajak final di sini pajak penghasilan yang diatur PP nomor 46 tahun 2016
adalah pasal 4 ayat 2 itu bersifat final. Setoran mas bulanan dimaksud dengan PPh pasal 4 bukan PPh pasal 25 ya, bukan setoran bulanan itu. Tapi memang itu dibayar setiap bulan dan itu bersifat final. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final ya, tidak wajib PPh tidak wajib kita menyetor atau menyicil PPh pasal 25. Jika memiliki penghasilan lain wajib membayar angsuran PPh pasal 25. Jadi kalau misalnya selain penghasilan tadi, nah jadi misalnya kita memperoleh penghasilan lain selain dari penghasilan dari jasa tadi, maka kita wajib untuk mengangsur di PPh pasal 25. Kompensasi bisa dilakukan jika kita misalnya mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut, yaitu bisa mengurangi besaran nilai pajaknya. Penyetorannya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan SSP. Jika SSP sudah validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT massal karena dianggap telah menyampaikan SPT massal sesuai dengan tanggal validasi NTPN. Coba kalian cari ya apa itu yang dimaksud dengan NTPN, pengertiannya dan fungsinya apa. Mau komentar di bawah. Penghasilan dibayarkan berdasarkan PP nomor 46 dilaporkan SPT tahunan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final ataupun pajak tidak bersifat final dan pajak final, seperti itu. Ada yang salah ini. Oke. Kemudian analisis kebijakan ini membuat disinsentif ya untuk melakukan pembukuan. Kegiatan pembukuan hanya diperlukan jika omset lebih dari 4,8 M. Jadi kalau saya di bawah 4,8 M, dia tidak wajib untuk melakukan pencatatan atau pembukuan ya. Kalau misalnya dia omsetnya fluktuatif, kadang 4,8, kadang di bawahnya, ya maka itu kewajiban menjadi on off. Jadi kadang kalau saya di atas 4,8, dia harus buat pembukuan dulu. Kalau misalnya tahun itu dia di bawah 4,8, maka nggak wajib untuk melakukan pembukuan. Tapi kan lebih bagus ya kalau dilakukan pembukuan ya. Itu akan lebih transparan dan juga lebih mudah kita mengawasinya. Untuk UKM, laba sebelum pajak kurang dari 4%, maka pajak 1% dibayarkan menjadi lebih besar. Nah, pengusaha individu tidak diperhatikan PTKP karena pajak dikenakan atas perolehan bruto, di mana pengawasan di lapangan untuk memastikan bahwa pajak dibayarkan sesuai dengan aktual omset perlu dikaitkan dengan kebijakan lain. Langsung menjadi ilustrasi, Ilham menjalankan usaha reparasi komputer dan penjualan peralatan komputer. Bayar usahanya tahun 2013 di pasar A, yaitu ada dibayar di KPPA 500 juta brutonya. Pasar B yang dibayar di KPPB biasanya itu 3,500 juta. 3 miliar 500 juta. Peredaran Januari 2004 untuk di pasar A 40 juta, pasar B 300 juta. Ini yang setahun, ini yang per bulan ya. Ya, ini per bulan, ini setahun. Ilham meminta SKB dari pemotongan dan atau pembukuan. Karena dia di bawah 4,8 M pada usahanya, maka dikenakan PPh final. Pajak untuk bulan Januari 2014 dia harus bayar 40 juta tadi peredaran brutonya di pasar A dikalikan 1%, 0,4 juta dilaporkan ke KPPA, dan 300 juta yang penghasilan 3 juta itu PPh finalnya dibayarkan atau dilaporkan ke KPPB. Khusus untuk jasa yang ini, jasa yang diberikan tidak dikenakan PPh 23 ya. Jadi karena dia ini meminta SKB ini, maka yang harusnya dia untuk usaha jasa reparasi komputer kena PPh pasal 23, dengan adanya SKB ini karena dia memohon SKB, maka itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Dia cukup membayar PPh final ini, seperti itu. Kemudian misalnya Mira memiliki usaha garmen di Riau, omsetnya di Riau 4 miliar, sedangkan di Malaysia 6 miliar. Mira juga memiliki penghasilan dari sewa apartemen di Malaysia. Nah, jadi di sini
yang hanya dihitung hanya untuk yang usaha garmen yang 4 miliar nih ya, karena dia di Indonesia. Sementara yang dari Malaysia tidak dihitung karena itu akan dipotong di Malaysia sana, dan juga penghasilan dari sewa apartemen juga tidak dihitung. Yang berikutnya, Kurnia statusnya K2, kawin 2 anak, kemudian memiliki bukan kawin 2 anak ya, kawin 2 tanggungan, bukan anak pokoknya, tanggungan itu lebih luas pengertiannya. Nah, memiliki toko material, memberikan konsultasi pada klien. Nah, penjualan bruto materialnya dia bisa mendapatkan per tahun 4 miliar, kontrak pelaksanaan konstruksi 1 miliar, dan jasa konsultasi yang dia berikan 5 juta dia pendapatannya. Nah, jadi kita hitung dulu untuk yang toko material final masih karena di bawah 4,8 miliar, jadi kalikan 1% dia harus bayar 40 juta. Kemudian untuk konstruksi final 1 miliar ya dikalikan 4%. Khusus untuk konstruksi ya itu 4% tadi ya, yang masih kecil 4%, saya dilihat di slide sebelumnya ya. Jadi dia bayar 40 juta juga. Untuk jasa konsultasi, khusus jasa konsultasi, nah itu dia dikenakan pajak tidak final sesuai dengan tarif umum. Nah, atas penghasilan ini Kurnia harus melakukan pengangsuran PP 25 berdasarkan laba tahun sebelumnya. Nah, jadi khusus yang ini jasa konsultasi itu kena PP 23 ya. PP 23 itu bersifat tidak final, dan nanti di akhir tahun dia harus bayar PPh secara sesuai dengan PPh umum ya, PPh umum untuk PPOP. Dan dia wajib untuk menyicil setiap bulan untuk tahun berikutnya PP 25 berdasarkan laba tahun ini atau tahun yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.